Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua. Di video kali ini agak melenceng sih. Kan yang gua janjiin kan konten-konten gua itu desain sama fotografi kan ya. Cuman di video kali ini melencengnya jauh banget, yaitu keamanan jaringan perkuliahan. Ya emang kuliahan gua kan jurusan IT, jadi mau nggak mau ya kontennya gini buat dikumpulin, soalnya buat tugas puas gua. Kalau nggak gitu ya gua nggak dapat nilai. Mohon maaf sekali untuk para subscriber gua. Siap. Oke, langsung saja. Teruntuk Pak Daru, selamat datang. Ya, perkenalin dulu, nama saya Bahrul Nizam, dengan nomor NPM 43A87006190427, kelas S1 Teknik Informatika, semester 2, kelas B, shift pagi. Oke, next. Jadi ini tugas pengantar keamanan informasi dan jaringan buat tugas UAS saya. Kita langsung aja lanjut ke materi inti, yaitu yang pertama pengertian dan konsep dari network security. Apa sih network security? Network security itu keamanan jaringan, bentuk pencegahan atau deteksi pada hal yang bersifat gangguan, yaitu kayak tebeng gitulah, tebeng, biar nggak ada yang mengganggu kehidupan kita maksudnya. Dan akses tak seharusnya pada sistem jaringan, itu pengertiannya. Nah, untuk konsepnya itu ada 3 konsepnya. Ada nomor 1 confidentiality, yaitu kerahasiaan. Nomor 2 integrity atau integritas. Nomor 3 yaitu availability, yaitu ketersediaan. Nah, yang dimaksud dengan confidentiality ini yaitu kerahasiaan, maksudnya seperangkat aturan yang membatasi akses ke informasi. Ya jatuhnya tadilah nggak beda jauh sama pengertian network security-nya. Dia membatasi, pembatas, jatuhnya dia kayak gerbang yaitu kerahasiaan. Dia setara dengan privacy, nama juga rahasia. Jadi nggak sembarang orang yang mempunyai akses tersebut. Kadang menjaga kerahasiaan data dapat melibatkan pelatihan khusus bagi mereka yang mengetahui dokumen tersebut. Itu kerahasiaan, privacy. Dia gerbang biar nggak ada orang yang masuk, maksudnya sembarang orang yang masuk di rumah tersebut. Nah, itu confidentiality. Nomor 2 integrity atau integritas, yaitu jaminan bahwa informasi itu dapat dipercaya dan akurat. Jaminan kayak jatuhnya satpam. Kita mempunyai gerbang, mempunyai rumah, dikasih gerbang biar nggak ada orang yang masuk sembarangan. Nah, di gerbang itu kita kasih satpam, integritas, biar ada seseorang yang bisa dipercaya buat ngejaga keamanan rumah kita. Tapi integritas ini melibatkan menjaga konsistensi, akurasi, dan kepercayaan data, yaitu tadilah rumah kita nggak ada yang boleh masuk sembarang orang. Nomor 3 yaitu availability atau ketersediaan, yang merupakan konsep di mana informasi tersebut selalu tersedia ketika dibutuhkan oleh orang-orang yang memiliki akses atau wewenang. Jadi konsep ini tuh konsep yang paling terbaik yang dapat dipastikan dalam memelihara semua hardware, melakukan perbaikan terhadap hardware sesegera mungkin saat diperlukan. Wah, kurang baik apa nih konsep ya. Mungkin nggak bisa terus-terusan jelasin nih konsep tiga-tiganya, soalnya ini waktunya udah mepet banget. Nggak mungkin juga, ya taulah
kuota tinggal sedikit buat ngupload. Kalau rugi di menit ya kuota habis, nggak mau dibeliin ya percuma. Ya lanjut next. Ya sekarang masuk di kebijakan penggunaan jaringan. Ada apa aja sih? Nomor satu yaitu kebijakan organisasi. Apa sih kebijakan organisasi? Nah, dimaksud kebijakan organisasi itu suatu kebijakan organisasi instansi atau lembaga dalam ruang lingkup keamanan jaringan untuk akses pada sistem jaringan di tempat tersebut. Contohnya gini lah. Contohnya tata kelola sistem komputer, pengaturan kerapian pengkabelan, pengaturan akses wifi, wifi. Nomor 4, manajemen data organisasi dan lain sebagainya. Itu kebijakan organisasi. Lanjut sekarang etika menggunakan jaringan. Jadi kita menggunakan sebuah jaringan nggak ngasal, ada etika-etika yang harus diperhatikan. Di antaranya itu memahami akses pengguna, memahami kualitas daya organisasi, dan pengaturan penempatan suborgan. Suborgan apa dah? Ya itulah. Kita lanjut nomor 3 yaitu kebijakan menggunakan komputer. Dalam suatu kebijakan pengguna jaringan tidak jarang juga terdapat kebijakan pengguna saat mengakses komputer. Apa aja itu? Di antaranya adalah manajemen pengguna, manajemen sistem komputer, dan manajemen waktu akses. Itu kebijakan menggunakan komputer atau mengakses komputer. Menggunakan sama mengakses sama nggak sih? Sama ya? Menggunakan sama mengakses sama lah. Mirip. Oke, nggak masalah. Oke, lanjut. Nah, ini ada kemungkinan ancaman dan serangan terhadap keamanan jaringan. Udah kayak kehidupan sehari-hari nih, ada ancaman. Oke, serangan terhadap keamanan sistem informasi atau security attack seringkali terjadi. Kejahatan komputer atau cybercrime pada dunia maya seringkali dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menembus suatu keamanan sebuah sistem. Jadi ada kayaknya kayak ancaman fisik gitu ini nih. Nah, aktivitas ini bertujuan untuk mencari, mendapatkan, mengubah, dan bahkan menghapus informasi yang ada pada sistem tersebut jika memang benar-benar dibutuhkan. Ini ada beberapa kemungkinan tipe dari serangan yang dilakukan oleh penyerang nih. Ada 4. Dan nomor 1, interception, yaitu pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak akses informasi. Nah, ini bisa dipahami nih. Pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak akses informasi. Ya jatuhnya kita mempunyai aplikasi WhatsApp dan di situ isinya WhatsApp itu ya tentang kepribadian kita, kebucinan kita. Nah, ada pihak lain yang mempunyai kayak membobol WhatsApp kita. Lah gimana kita nggak kayak takut ada apa-apa ntar. Nah, itu interception, pihak yang tidak mempunyai wewenang. Ini serangan nih. Nomor 2, interruption, beda dikit ya. Interruption yaitu penyerang telah dapat menguasai sistem tapi tidak keseluruhan. Tetapi tidak keseluruhan. Admin asli masih bisa login. Ya sama aja bohong dong. Kita ya kayak tadi WhatsApp. Ada yang WhatsApp kita itu tentang perbedaan kita, kebucinan kita yang nggak boleh orang tahu. Nah, tetapi ada seorang penyerang yang tidak mempunyai wewenang mempunyai WhatsApp kita, maksudnya dia mempunyai akun kita di HP dia, dan dia bisa menguasai, tapi dan dia bisa menguasai, tapi nggak bisa mengatur si admin aslinya masih bisa login, dia masih nggak bisa ngatur itu.
Nah, nomor 3 itu fabrication, yaitu penyerang telah menyisipkan objek ke dalam sistem target. Wah, ini susah nih dipahami nih. Ya gini, kalau emang buta IT, buta sama komputer, cuman tahu kamera sama desain, ya susah jelasinnya. Ya, tapi untuk gimana lagi, saya akan tetap berusaha ngejelasin. Lanjut kita nomor 4, modification, yaitu penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Waduh, ini kalau kita udah mempunyai suatu perusahaan, bisnis, dan data-data kita itu udah diserang dan dirusak, diubah semuanya, bahaya banget. Itu bisa merugikan atau bikin kita menjadi orang gila. Gimana gak gila mikirin suatu perusahaan? Ya, kita lanjut aja dah. Ini saya nggak bisa banyak-banyak nerangin, soalnya emang bener-bener nggak paham banget sama masalah ginian. Kita lanjut. Dilihat dari keamanan yang ada pada suatu sistem, keamanan dapat diklarifikasikan menjadi 4 macam. Apa aja tuh? Nomor 1, keamanan fisik, physical security. Nomor 2, keamanan data dan media. Nomor 3, keamanan dari pihak luar. Dan nomor 4, keamanan dalam operasi. Nah, keamanan fisik ini suatu keamanan yang meliputi seluruh sistem beserta peralatan, peripheral, dan media yang digunakan. Biasanya sih seorang penyerang akan melakukan wiretapping atau proses pengawasan dan penyadapan untuk mendapatkan password agar bisa memiliki hak akses. Dan jika gagal, maka DOS akan menjadi pilihan sehingga semua servis yang digunakan oleh komputer tidak dapat bekerja. Itu keamanan fisik. Kan buka-bukain. Nomor 3, keamanan nomor 2 dulu ya. Kita langsung nomor 3. Emang aus nih bikin gak fokus. Ya nomor 2, keamanan data dan media. Pada keamanan ini, penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk mengolah data. Biasanya, penyerang akan menyisipkan virus pada komputer target melalui attachment pada email. Cara lainnya adalah gimana tuh? Nah, dengan memasang backdoor. Kok backdoor? Bahasa Inggrisnya piye yo? Backdoor, bodo amat. Atau Trojan horse pada sistem target. Tujuannya untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi berupa password administrator. Oke, kita masuk ke nomor 3, itu keamanan dari pihak luar. Nah, keamanan dari pihak luar itu memanfaatkan faktor kelemahan atau kecerobohan dari orang yang berpengaruh atau memiliki hak akses. Ngeri lur. Merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh seorang hacker maupun cracker untuk dapat masuk pada sistem yang menjadi targetnya. Ya, mungkin kalau saya jelasin nih Pak, ya nggak bakal bisa sih saya Pak. Mungkin Bapak sendiri bisa mengartikan semua dari penjelasan saya atau materi yang saya kumpulkan. Soalnya ini semua sudah saya rangkum. Masa iya saya rangkum lagi Pak? Ya, ulang 2 kali jatuhnya. Jadi saya masih berusaha, tapi saya masih berusaha untuk menjelasin rangkuman saya Pak. Mohon maaf sekali ya Pak. Kita lanjut nomor 4, yaitu keamanan dalam operasi. Keamanan dalam operasi merupakan salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan. Dengan demikian, sistem tersebut dapat berjalan baik atau menjadi normal kembali. Biasanya, para penyerang akan menghapus seluruh log-log yang tertinggal pada sistem target atau log cleaning setelah melakukan serangan. Aduh, ya dah kita lanjut aja. Lanjut firewall. Nah, firewall adalah sebuah pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang sifatnya publik.
Sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasikan untuk dilakukan penyaringan sehingga aliran data dapat dikendalikan untuk mencegah bahaya atau ancaman yang datang dari jaringan luar. Aduh, gimana saya ngejelasinnya ya? Firewall ini sebuah pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang bersifat publik, sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasi. Ya, lanjut dah. Madu TJ, madu rasa dengan nikmat rasanya. Udah. Oke, lanjut. Sekarang fungsi dan jenis firewall. Nah, yang tadi pengertiannya, sekarang fungsi dan jenisnya. Ada apa aja tuh? Yaitu ada satu, mengatur dan mengontrol lalu lintas. Ya Bor, di depan Bor. Secara umum fungsi firewall adalah untuk mengatur dan mengontrol lalu lintas. Terus melakukan autentikasi terhadap akses, melindungi sumber daya dalam jaringan privat, mencatat semua kejadian dan melaporkan kepada administrator. Itu fungsi dari firewall. Sekarang jenisnya di yang ada itu, yang ada apa sih? Bukan, sebelah warung laundry. Nah, di situ kan ada jual es batu di situ. Ya mohon maaf, emang teman-teman gua bangsat semua emang. Ya, nomor 3 kita lanjut dengan di jenis firewall dapat kita lanjut di jenis firewall. Jenis firewall dapat dikelompokkan menjadi 4. Jenis firewall dapat dikelompokkan menjadi 4. Apa aja tuh? Nah, nomor 1 personal firewall, nomor 2 network firewall, nomor 3 IP filtering firewall. Nah, ya nomor 4 proxy server. Itu jenis-jenis firewall. Oke, sekarang autentikasi terhadap akses. Ini masih dalam pembahasan firewall ya. Jadi firewall dilengkapi dengan fungsi autentikasi dengan menggunakan beberapa mekanisme autentikasi sebagai berikut. Apa aja tuh? Nah, nomor 1, firewall dapat meminta input dari pengguna mengenai nama pengguna atau username serta kata kunci atau password. Nomor 2, metode kedua adalah dengan menggunakan sertifikasi dengan digital dan kunci publik. Dan nomor 3, metode selanjutnya adalah dengan menggunakan pre-shared key atau PSK atau kunci yang telah diberitahu kepada pengguna. Nah, ini firewall ini mempunyai tugas tersendiri. Salah satunya adalah melindungi sumber daya dan ancaman dari ancaman yang melindungi sumber daya dari ancaman yang mungkin datang. Proteksi ini dapat diperoleh dengan menggunakan beberapa peraturan pengatur akses atau akses kontrol, penggunaan SPI, application proxy, atau kombinasi dari semuanya untuk mencegah host yang dilindungi dapat diakses oleh host-host yang mencurigakan atau dari lalu lintas jaringan yang mencurigakan. Itu salah satu tugas dari firewall. Oke, next. Nah, langkah-langkah membangun firewall itu ada 4. Nomor 1, mengidentifikasi bentuk jaringan yang dimiliki. Nomor 2, menentukan polisi atau kebijakan dengan mengidentifikasi. Nomor 3, menyiapkan software atau hardware yang akan digunakan. Dan nomor 4, melakukan tes konfigurasi. Itu langkah-langkah membangun firewall. Untuk prakteknya, ya mohon maaf saya nggak bisa kasih lihat karena ya saya emang bener-bener nggak paham ini tuntutan perkuliahan. Kalau nggak saya jelasin, nggak saya terangin, nggak saya upload di YouTube, saya nggak dapat nilai UAS. Ya, kita lanjut. Log pendeteksi dan penahan serangan jaringan. Intrusion Detection System atau disingkat IDS adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan.
Fungsi lock pendeteksi dan penahan serangan jaringan. Berfungsi sebagai virtual device, IDS pada internal dan IPS pada network perimeter. Dengan cara ini, IDPS dapat mendeteksi keanehan-keanehan pada jaringan sekaligus menghentikan serangan. Nah, nomor satunya itu adalah melaksanakan peraturan. Nomor 2, memberitahu administrator jaringan tentang adanya gangguan keamanan. Nomor 3, mencegah serangan atau gangguan dalam jaringan. Nomor 4, menggalakkan kebijakan keamanan jaringan. Nomor 5, membatasi chatting, IM, dan video streaming non-bisnis. Nomor 6, lebih memahami aktivitas dalam network. Nomor 7, menghemat waktu. Nomor 8, memantau program aplikasi yang diinstal user. Dan nomor 9, membangun kepercayaan. Dan nomor 10, menghemat biaya. Wah, orang Indonesia banget ini menghemat biaya. Ya, next, kita analisis log pendeteksi dan penahan serangan jaringan. Prosedur dan cara pengujian keamanan fisik jaringan itu dengan memberikan keamanan seperti memilih power supply yang baik dan memori yang cukup, maka kinerja hardware dapat berjalan dengan lancar. Jaringan terbebas dari kendala pada hardware. Hal tersebut berpengaruh pada kelancaran kinerja jaringan pada komputer server maupun klien. Mangga. Prosedur dan cara pengujian keamanan login jaringan itu dengan perangkat yang digunakan seperti sistem operasi firewall, antivirus, maintenance. Dengan software tersebut, kita dapat dilindungi komputer dari malware atau software yang bersifat merusak seperti virus. Ya, kalau kita mah seperti corona lah, merusak kehidupan kita. Dan konflik port. Itu prosedur dan cara pengujian keamanan logik jaringan. Next, keamanan informasi pada sistem informasi manajemen. Nah, maksudnya kebutuhan organisasi akan di keamanan. Nomor 1, keamanan informasi. Penting nih, keamanan informasi merupakan perlindungan informasi dari sebagai ancaman agar menjamin kelanjutan proses bisnis, mengurangi risiko bisnis, dan meningkatkan return of investment, singkat ROI, serta peluang bisnis. Dan di sini ada tujuan keamanan informasi itu ada tujuannya. Apa tuh tujuannya? Keamanan informasi ditujukan untuk mencapai 3 tujuan utama. Nomor 1, kerahasiaan. Nomor 2, ketersediaan. Nomor 3, integritas. Nah, tujuan keamanan informasi ini balik lagi ke konsep keamanan informasi yang tadi balik. Jadi ya masih ada hubungannya sih, itu kerahasiaan perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan orang-orang yang tidak berwenang. Ya, untuk menjaga ke data-data perusahaan, biar nggak ada orang yang tahu. Maksudnya biar nggak ada orang yang tidak berwenang itu tahu, nggak ngasal. Nah, nomor 2, ketersediaan. Tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Ya, contohlah bagian Nah, sekarang nomor 3, integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang dipresentasikannya. Integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi. Ketersediaan. Integritas. Maaf. Ya, kita lanjut. Masa ya saya ulang lagi, kan ini udah penjelasan dari awal konsep. Yaitu nomor 2, manajemen keamanan informasi. Pada bentuknya yang paling dasar, manajemen keamanan informasi terdiri atas 4 tahap. Nah, apa aja tuh? Nomor 1, mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Dan nomor 2, mendefinisikan resiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. Nomor 3, menentukan kebijakan keamanan informasi. Nomor 4,
mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, yaitu manajemen keamanan informasi. Next, nomor 3, ancaman. Nah, ancaman ke informasi adalah seseorang. Nah, ancaman keamanan informasi adalah seseorang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang dapat berpotensi menimbulkan kejahatan pada sumber daya informasi perusahaan atau informasi kita. Nah, habis itu ancaman dapat berupa internal atau eksternal, sengaja atau tidak sengaja. Mungkin penjelasan saya udah mewakili banget untuk yang saya berikan di PPTX saya. Jadi nggak terlalu banyak memikirkan lagi untuk penjelasannya. Karena udah sesimpel mungkin dan sedemikian rupa saya atur biar nggak mengulang 2 kali. Lah, sekarang nomor 4 yaitu resiko. Tindakan tidak sah yang menyebabkan risiko dapat digolongkan ke dalam 4 jenis. 1. Pencurian dan penyingkapan tidak sah. Nomor 2. Penggunaan tidak sah. Nomor 3. Pembinasaan dan pengingkaran layanan yang tidak sah. Dan nomor 4. Modifikasi yang tidak sah. Kalau kabil tu nikahan ya sah-sah saja sih, karena ini resiko buat keamanan jaringan ya beda. Next, kita lanjut ke pembahasan kriptografi. Nah, kriptografi itu asal usulnya berasal dari bahasa Yunani sih, terdiri dari 2 suku, yaitu kata kripto dan grafia. Waduh, grafia udah kayak percetakan di Bekasi, percetakan banner. Oke, next. Kripto artinya menyembunyikan, sedangkan grafia artinya tulisan. Nah, bisa kita simpulkan bahwa kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi, yang menyembunyikan kata-kata, tulisan, kalimat, biar tidak semua orang yang tidak berwenang itu tahu. Ya, jatuhnya rahasia. Itu kriptografi. Next. Tetapi tidak semua aspek keamanan informasi dapat diselesaikan dengan kriptografi. Nah, ada beberapa jenis kriptografi, yaitu 1. Substitusi, nomor 2 blocking, nomor 3 permutasi, nomor 4 ekspansi, nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya, nomor 5 pemampatan. Lah, kok 5? Oh iya bener, berarti cuma 5 ya. Mohon maaf sekali Pak. Oke, lanjut karena tadi kameranya buffering ya. Mohon maaf sekali. Kita lanjut yang nomor 1, substitusi, yaitu dalam kriptografi. Substitusi adalah jenis metode enkripsi di mana setiap satuan pada teks terang digantikan oleh teks tersandi dengan sistem yang teratur. Metode penyediaan substitusi telah dipakai dari zaman dulu, kriptografi klasik hingga kini kriptografi modern. Langkah-langkah pertama itu yaitu membuat suatu tabel substitusi. Tabel substitusi dapat dibuat sesuka hati kita dengan catatan bahwa penerima pesan memiliki tabel yang sama untuk keperluan Gcrypt. Bila tabel substitusi dibuat secara acak, akan semakin sulit pemecahan ciphertext oleh orang yang tidak berhak. Jadi ini sifatnya kayak 4 mata. Jadi yang tahu saya sama yang mau saya kasih. Soalnya ini hurufnya diacak, angkanya diacak. Jadi kayak password gitu. Jadi nggak ngasal semua orang tahu. Jadi yang tahu saya dengan yang saya berikan. Oke, kita lanjut. Itu kriptografi sih. Nomor 2 yaitu blocking. Sistem enkripsi ini terkadang membagi plain text menjadi beberapa blok yang terdiri dari beberapa karakter, kemudian dienkripsikan secara independen. Nah, ini plain text-nya itu belajar bersama. Ada 6 blok.
Nah, encryptnya 6J M BRE. Nah kan dari sini 6J M spasi BRE spasi R E spasi R spasi L spasi S spasi A spasi A spasi A spasi B spasi A. Oke, itu blocking. Kita next, yaitu nomor 3 permutasi, dan nomor 4 ekspansi, nomor 5 terakhir yaitu ekspansi. Waduh, kayaknya saya salah tulis ini aturan. Pemampatan. Ya mohon maaf sekali karena saya bikinnya udah malam, ngantuk banget. Saya salah tulis yang terakhir yaitu pemampatan. Dan itu tadi hasil penjelasan saya. Dan mohon maaf sekali saya nggak bisa jelasin terlalu jelas karena saya emang bener-bener belum paham banget. Saya masih berusaha untuk memahami dan ini hasilnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya untuk para subscriber dan Pandaru. Sekian tugas yang saya sampaikan. Semoga dengan adanya tugas ini kita lebih mengerti dan memahami dengan fungsi dan kegunaan keamanan suatu informasi dan jaringan. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa, your problem is my business. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.